Iya baik, tadi di awal ibadah PDP Helen mengatakan ada 10.000 orang di ruangan ini, maka saya mau dengar 10.000 menyahut. Pertanyaan saya, apa kabar semuanya? Baik. Ya, luar biasa dengan setia dan luar biasa di dalam Tuhan. Baik, dalam kesempatan ini kita akan masuk pada bagian yang kedua dari topik Be Faithful, setia. Part yang kedua. Tadinya ini Bapak Rohani kasih tugas untuk 1 kali sharing di 3 minggu yang lalu, tapi tahu-tahu bertambah jadi beranak jadi 3. Jadi hari ini dan seminggu lagi kita masih pada topik Be Faithful, akan ada part kedua dan minggu depan part ketiga. Baik, tadi kita sudah membaca bersama Nats Pembimbing, namun saya ajak kita untuk sekali lagi kita berdiri, kita hormati firman, kita perkatakan dengan suara keras agar sorga dengar, alam roh dengar. Kita deklarasikan Lukas 16 ayat 10a, 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa juga pengajaran Bapak Rohani, kalau kita mau mendalami satu teks kita harus mempelajari konteksnya. Maka sekarang saya ajak kita untuk membaca perikop Lukas 16, 10, 15 ini. Kita bersaut-sautan. Saya akan baca ayat-ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat-ayat yang ganjil. Kita mulai dari ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal kamu tidak jujur, siapa yang akan menceritakan daripada hal lain sesungguhnya? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat memiliki dari dua hal, karena jika demikian ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada orang. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencolokkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikatakan manusia dan dibenci oleh Allah. Ya, puji Tuhan, itu firman yang kita baru baca, dan firman Tuhan tidak cukup hanya dibaca. Kita renungkan, kita aplikasikan. Karena itu mari kita mulai merenungkan ayat demi ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya menggarisbawahi 2 kata sifat dalam nats ini, setia dan benar. 3 minggu lalu ketika kita dalam topik setia part yang pertama, kita sudah lihat sifat-sifat dasar Allah, termasuk diantaranya setia dan benar. Jadi setia dan benar adalah sifat dasar Allah. Karena itu Allah juga mau kita setia dan benar. Kita lihat dulu kata setia. Barang siapa setia dalam perkara kecil, itu tadi kalimatnya ya. Setia dalam perkara kecil, karena saya awam, saya bukan MTH seperti Pastor Cakra. Saya belajar dari pakar-pakar yang digabung oleh AI. Dalam Alkitab, perkara-perkara kecil mengacu pada tanggung jawab dan tugas-tugas kecil dalam kehidupan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mungkin kita merasa setiap hari yang kita kerjakan hal-hal kecil. Iyalah, saya sebagai dokter mengobati pasien sehari-hari itu tidak mempengaruhi kebijakan politik dalam negeri, tidak mempengaruhi kebijakan WHO dalam menentukan pengobatan, tidak. Hal-hal kecil saja, hal-hal kecil saja. Tapi setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Tanggung jawab kecil, perkara-perkara kecil seringkali terlihat sepele seperti tugas-tugas sederhana, pekerjaan rumah tangga, pengelolaan uang pribadi, tapi setia di situ Tuhan akan percayakan yang lebih besar lagi. Tadi dalam doa
persiapan Pastor Jerry sudah bicara tentang lakukan yang terbaik dalam hal apapun yang kita kerjakan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Taat terus-menerus, itu namanya setia. Tugas-tugas sederhana, mungkin kita kalau kerja kantor, berangkat pagi. Jam berapa sih jam kantor tuh? Jam berapa Bu? 8 sampai 17, ya 8 sampai 17. Karena saya di bidang saya seperti nggak ada lagi jam kerja, jadi dari jam setengah 6 pagi saya sudah jalan dari rumah. Tapi jam yang resmi 8 sampai 17. Semua hal yang kita rasa rutin, tapi buat yang terbaik. Tuhan akan percayakan hal yang besar. Di rumah tangga sekalipun, pekerjaan rumah tangga itu dikira mudah. Itu susah loh. Waktu saya masih sebagai anak orang tua saya, kami nggak ada pembantu. Kami anak ada 7 orang, semua kebagian mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Setiap 1 bulan giliran. Ada yang nyuci, ada yang ngepel, ada yang menggosok, semua giliran. Kerjakan yang terbaik. Walaupun orang seperti lihat sepele, kerjakan yang terbaik. Setia adalah taat yang terus-menerus. Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Apa kita olahragawan? Di sini ada berbagai profesi kan, ada orang kantoran, ada rumah tangga, ada atlet, ada dokter. Saya dan tim saya, murid-murid saya kerja sebagai dokter, dan juga ada yang masih sekolah. Anak saya 2 orang masih sekolah. Dimanapun, apapun yang kita kerjakan sehari-hari yang sepertinya sepele, kerjakan dengan setia, lakukan yang terbaik. Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Tidak harus kita mengurus negara, enggak kan? Enggak harus kita mengurusi noda, enggak juga. Enggak harus kita mengurus PBB, enggak. Tapi dari hal-hal kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal besar. Sifat yang kedua yang Tuhan mau tuntut dari kita adalah benar. Benar. Tuhan mau kita benar. Kalau tidak benar dalam perkara yang kecil, apalagi dalam perkara yang besar. Pertanyaan tentang kebenaran pernah diajukan oleh Pilatus dalam Yohanes 18 ayat 38 ketika Tuhan Yesus mulai memasuki masa-masa sengsaranya. Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Manusia memang bertanya, yang benar yang mana sih? Selalu mempertanyakan, yang benar yang mana? Karena ada banyak kebenaran di dunia ini kan relatif. Yang benar yang mana? Saya punya akun TikTok yang tujuannya edukasi, full edukasi, nggak ada selain edukasi. Kami pernah dengan murid-murid saya mentayangkan edukasi tentang menghitung fungsi ginjal. Lalu banyak yang komen. Lalu ada yang bilang gini, dokter, saya hitung dengan online kok beda. Saya kirim ke laboratorium kok beda. Kok jadi beda-beda, yang benar yang mana gitu. Di dunia ini memang ada banyak aliran, ada banyak keyakinan, memang betul. Saya jawab di PT berikutnya, memang ada banyak cara menghitung fungsi ginjal. Nggak penting sebenarnya mau pilih yang mana, tapi yang penting dengan satu rumus yang kita pakai, kita menghitung ulang, kita bisa mengevaluasi perbedaan sekarang dan nanti. Yang penting perbedaannya. Nilai absolutnya nggak penting, yang penting perbedaannya. Kita harap jangan bertambah turun. Jangan bertambah turun, itu aja yang penting. Dengan fungsi ginjal, banyak orang yang kalau lapor, fungsi ginjal saya segini, fungsi ginjal segini. Semua itu sebetulnya yang penting perubahannya, asal jangan tambah turun. Kebenaran di dunia ini relatif. Menurut ini, obat-obatan yang satu bilang ini lebih bagus, semuanya relatif. Tapi di dalam dimensi roh, kebenaran itu mutlak. Kita semua hafal Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sama-sama katakan, firman-Mu adalah kebenaran. Absolut. Kebenaran firman adalah kebenaran, itu absolut. Tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Ayat 11. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ini sebetulnya waktu saya baca, kami kan, saya dengan anak-anak saya kan punya agenda untuk baca Alkitab rutin dari Kejadian sampai Wahyu. Saya sudah habis kembali Kejadian sampai Wahyu. Itu sudah, kami nggak hitung lagi berapa kali bolak-balik. Jadi tidak ada ayat di Alkitab yang kami belum pernah baca. Semua kami sudah baca.
Dan kalau saya masuk di bagian ini, mamon yang tidak jujur ini, sebenarnya saya tuh nggak ngerti. Sebenarnya ada beberapa bagian Alkitab yang buat saya susah untuk ngerti. Tapi memang kita kan baca kok. Ngerti nggak ngerti, baca. Kalau Tuhan, kapan Tuhan singkatkan, maka itu anugerah buat kita. Mamon yang tidak jujur ini apa? Waktu saya pertama-tama kali baca ini, apakah mamon yang tidak jujur itu uang hasil korupsi? Berarti kalau ini uang hasil korupsi, ayat ini bukan buat saya dalam gitu ya. Ayat ini ditujukan pada orang-orang koruptor gitu ya. Kalau kamu tidak setia pada mamon yang tidak jujur, bukan buat saya ayat ini. Tapi kemudian saya ternyata bukan ini maksudnya. Karena saya, Bapak Rohani menugaskan saya untuk sharing dari bagian firman ini, maka mau nggak mau saya mesti baca lagi. Saya lalu tanya pakar-pakar sekarang gampang ya, sudah dirangkum sama AI ya. Ringkasan AI, dengarkan. Dalam Alkitab, mamon yang tidak jujur bukan berarti harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, tetapi merujuk pada kekayaan duniawi yang dapat menggantikan Allah dalam hidup kita. Ternyata yang dimaksud dengan kalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur ini berarti kita menggunakan harta yang Tuhan berikan bukan untuk kemuliaan Dia. Itu ternyata artinya. Maka saya katakan ini seperti dulu saya pernah sharing dalam priority. Dulu saya ada 3 seri priority. Yang kedua kalau nggak salah saya bicara tentang fasilitas dan otoritas dari pengajaran Bapak Rohani. Berarti ini menggunakan anugerah Allah bukan untuk kemuliaan Allah. Mamon yang tidak jujur adalah anugerah Allah, kita tidak gunakan untuk kemuliaan Allah. Dengan kata lain, kita menggunakan fasilitas Allah tanpa mengakui otoritas Allah. Kalau kita pakai istilah fasilitas dan otoritas, ini ketika di priority sesi kedua saya membicarakan Imam Eli sebagai contoh. Imam Eli dan anak-anaknya, kita tentu tahu ya ceritanya ya. Tuhan percayakan, Tuhan kasih fasilitas sebagai imam besar Eli ketika itu. Tentu fasilitas yang dia dapatkan banyak. Tapi mereka memanfaatkan fasilitas itu tanpa menghargai otoritas Allah. Mereka kan sewenang-wenang ketika itu. Maka akhirnya kan mereka dihukum. Samuel menyampaikan ketika Tuhan memanggil Samuel, terus Samuel mendengar Tuhan berpesan, lalu disampaikan ke Eli, nggak bertobat juga, nggak menegur anak-anaknya juga, akhirnya kan mereka Tuhan hukum. Jangan menggunakan fasilitas yang Allah berikan tanpa mengakui otoritas Allah. Semua yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sharing saya di topik sebelum ini tentang tinggal di dalam Kristus, bahwa apapun yang kita lakukan seharusnya digerakkan oleh firman, bukan oleh motivasi yang lain, dan ditujukan untuk kemuliaan Allah. Semua yang Tuhan berikan, semua fasilitas yang Tuhan berikan, apakah itu materi, apakah itu bakat, apakah itu waktu, apakah itu kesehatan, semua Tuhan mau untuk kemuliaan Allah. Hasilnya adalah untuk kemuliaan Allah. Ayat 12. Jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Lagi-lagi saya bingung waktu baca ini. Harta orang lain, kan saya nggak ngurus harta orang lain. Harta orang lain itu maksudnya apa ya? Apakah harta Pastor Cakra? Apakah harta PDMIK? Apa harta orang lain kok diungkit-ungkit? Saya nggak ngurus harta orang lain, berarti ini ayat bukan buat saya gitu saya pikirnya. Ternyata harta orang lain itu bukan harta si A, bukan harta si B. Saya baca di pendapat pakar, harta orang lain adalah kalimat, dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Dalam Lukas 12 menegaskan bahwa orang yang tidak setia apa yang bukan miliknya sendiri, harta duniawi itu adalah milik Allah. Apa yang kita miliki ini sebetulnya, bahkan tubuh kita ini sekalipun sebetulnya bukan milik kita loh, milik Allah. Makanya dibilang harta orang lain, milik Allah, milik Allah. Kalau kita tidak setia mengelola harta duniawi yang adalah milik Allah, maka Allah tidak menyerahkan hartamu sendiri kepadamu. Apa harta sendiri? Harta sendiri adalah harta yang kekal. Itu harta yang milik kita, yang Tuhan akan anugerahkan. Kalau kita setia dengan perkara duniawi, Allah akan memberikan harta kekal yang memang adalah harta kita sendiri.
kekekalan yang kita miliki bersama-sama dengan Allah. Jadi harta orang lain mengacu pada harta duniawi, sumber daya yang kita kelola di dunia ini yang adalah milik Allah. Sedangkan hartamu sendiri adalah hal-hal kekal, berkat surgawi, kekayaan rohani yang menjadi milik kita secara permanen kalau kita setia mengelola harta duniawi. Setia pada perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara besar. Setia dalam harta duniawi, harta ini bukan cuma uang ya, waktu, talenta, apapun yang kita miliki di dunia ini, Allah akan berikan harta yang kekal. Dulu waktu saya masih belum di gereja ini, saya kan masuk di sini akhir 2014. Jadi sebelum itu saya kan pindah-pindah gereja. Dan saya pernah cerita ya, udah berkali-kali saya cerita. Saya ketika belum di reposisi di gereja ini, saya hidup juga ngaco-ngaco. Nggak jauh beda lah dengan koas-koas yang cerita jarang-jarang ke gereja, jarang-jarang baca firman, jarang sifat-sifat daging masih menguasainya. Memang sudah lahir baru, tapi tetap sifat-sifat daging, habit of sin tetap menguasai. Dan ketika itu, kan papi juga sering cerita, dokter Susan tuh dulu suka dansa-dansa, iya. Sekarang sudah saya tinggalkan. Ketika kita masih belum mengelola harta duniawi dengan benar, belum setia pada perkara-perkara duniawi, Tuhan juga tidak mempercayakan harta yang kekal. Ketika itu, saya tuh sebetulnya ingin kayak mama saya. Mama saya kan datang ke sini, pelayanan. Murid-murid papa saya itu guru. Dia punya banyak murid. Murid-muridnya itu kami tinggal dulu di kompleks pendidikan. Jadi murid-murid papa itu semuanya di asrama. Jadi gampang datang ke rumah. Jadi mama saya menggilir murid-murid papa saya datang ke rumah seorang demi seorang untuk diinjili, dilayani pribadi. Itulah yang mengilhami saya untuk murid-murid saya juga selalu saya ketemu, tapi kita di Zoom ya, karena kalian tidak di asrama di dekat rumah saya ya, kita di Zoom. Saya pengen kayak mama saya pengen saya lihat mama saya kok kayak keren gitu ya, memberitakan Injil, PI, pelayanan pribadi, tapi nggak bisa. Ketika saya masih belum di reposisi di gereja ini, saya nggak bisa. Saya ingin tapi nggak bisa. Bagaimana caranya saya nggak tahu. Tapi puji Tuhan sudah saya di reposisi. Saya bertemu gereja ini. Saya nggak pernah memikirkan untuk pindah gereja lagi karena di sini saya dimuridkan oleh Bapak Rohani dan di sini saya punya teman-teman seiman yang luar biasa mendukung, yang selalu saling mendoakan, dan di sini Tuhan anugerahkan saya mulai bisa sharing firman. Saya tuh pada aslinya, murid-murid kalian mungkin nggak tahu saya yang dulu. Saya dulu tuh sudah nggak bisa ngomong. Saya gugup dan gagap kalau ngomong. Saya nggak pintar bicara dulu, nggak pede. Semuanya Tuhan ubahkan begitu saja, begitu kita direposisi oleh Tuhan. Maka semua talenta yang sebetulnya Tuhan sudah berikan, Tuhan ubah jadi maksimal kalau kita direposisi dan kita siap masuk dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita menggunakan harta duniawi, semua anugerah Tuhan dengan setia, maka Tuhan menganugerahkan perkara-perkara besar untuk kita bisa lakukan bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat demi ayat di sini di perikop ini buat saya sulit-sulit, tapi karena ditugaskan oleh Bapak Rohani, maka saya sungguh-sungguh berusaha belajar untuk bisa memahami maknanya. Hamba, kita ketemu lagi dengan kata hamba. Hamba ini, istilah hamba ini di tahun 2022, jemaat yang lama tentu tahu, topik tema tahunan kita adalah bond slave of God. Hamba, yang dimaksud dengan hamba kalau di dalam Alkitab, hamba dalam bahasa Yunani itu doulos. Itu hamba itu bukan seperti driver, asisten rumah tangga, orang gajian, bukan. Hamba itu budak belian. Hamba itu tunduk sepenuhnya pada seorang tuan, sepenuhnya tunduk, karena dia sudah dibeli. Hamba itu sudah dibeli. Kalau di KBBI dikatakan hamba itu abdi budak belian. Hamba itu budak belian di KBBI. Jadi bukan hamba-hamba yang biasa, tapi memang budak belian. Dan di sepanjang 2022, kalau yang jemaat lama pasti sudah mengikuti dengan
dengan seksama topik-topik tentang born slave. Kita hamba dari Bapa kita Allah yang Maha Tinggi. Ini salah satu slide pas Bapak Rohani, inspirasi Bapak Rohani di tahun 2022, bahwa kita ini hamba Kristus. 1 Korintus 4 ayat 1-2. Boleh seorang koas bacakan? 1 Korintus 4 ayat 1-2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kedepannya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya, kita hamba Kristus. Hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus. Ini yang disampaikan oleh Bapak Rohani di Februari 2022. Dalam bahasa asli, kata hamba Kristus menegaskan tentang hubungan istimewa antara hamba dengan Kristus sebagai anak yang dilahirkan oleh firman dan berfungsi untuk memuliakan Kristus. Untuk menjadi hamba Kristus kita harus dilahirkan baru. Makanya Bapak Rohani dalam pengajaran pemuritan yang 3 minggu berturut-turut itu mengatakan, untuk dapat visi Kristus pertama-tama kita harus lahir baru. Untuk menjadi hamba Kristus pertama-tama kita harus lahir baru. Dan waktu itu ada pertanyaan yang sangat bagus dari Nova menanyakan, bagaimana saya yakin kalau saya sudah lahir baru? Sekarang sudah tahu jawabannya ya. Harus lahir baru, baru kita bisa menjadi hamba Kristus. Dan untuk menjadi hamba Kristus kita dilahirkan oleh firman, dan kita harus berfungsi untuk memuliakan Kristus. Kalau kita belum berfungsi untuk memuliakan Kristus, perhatikan baik-baik. Kalau kita belum berfungsi untuk memuliakan Kristus, introspeksi, apakah kita sudah lahir baru beneran? Karena bisa aja orang lahir baru cuma karena disuruh ucapkan ini, kita ikuti. Murid-murid saya setiap kali pertemuan dengan saya, pelayanan pribadi, selalu saya bimbing untuk menerima Kristus. Bisa itu dari sungguh-sungguh hati. Bisa juga itu kan karena menyenangkan guru, nanti aku gak lulus kalau aku gak ikutin terus bilang apa gitu ya. Tapi kalau kalian sungguh-sungguh terima Yesus, kalian pasti bisa berfungsi untuk memuliakan Allah. Pasti, amin. Sebagai seorang hamba, bukan hanya ditetapkan untuk berfungsi, tapi seorang hamba juga diberi hikmat untuk mengatur dengan siapa dia harus terhubung. Sebab hubungan yang menentukan apakah dia akan berhasil atau gagal. Kalau kita hamba Kristus, pastikan kita terkoneksi terus dengan Kristus. Kalian sudah diajarkan permodulan pertama dan kedua, terkoneksi sudah menjadi hal yang kalian sangat pahami, murid-murid saya. Terkoneksi terus dengan Kristus akan membuat kalian menjadi hamba yang berfungsi untuk kerajaan sorga. Terkoneksi. Kita kembali ke ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Di sepanjang Alkitab yang saya ingat berstatus hamba dalam arti budak belian yang sering kita baca adalah Yusuf. Yusuf ini bahkan oleh Pastor Cakra sudah berkali-kali berseri-seri pengajaran, kita sama-sama belajar tentang Yusuf. Sangat banyak kita, saya yakin kita pasti mendapat begitu banyak berkat ketika Pastor Cakra sharingkan tentang Yusuf. Satu lagi hamba di perjanjian baru, Onesimus. Onesimus mungkin nggak terlalu terkenal. Seingat saya sepanjang saya bergereja di sini, baru satu kali Bapak Rohani menyinggung tentang Filemon. Filemon itu kan cuma satu kitab yang sangat kecil terselip di perjanjian baru. Dari saya tanya ke murid-murid saya, yang pernah baca Filemon siapa? Jangan-jangan nggak ada. Ya karena memang kitab Filemon nggak populer memang. Kalau Mazmur semua baca, kalau Kejadian, Keluaran semua baca mungkin. Tapi Filemon memang nggak populer. Filemon itu adalah budak adalah tuan yang mempunyai seorang budak, budaknya bernama Onesimus. Onesimus ini budaknya Filemon. Budak dalam arti budak belian. Lalu suatu hari Onesimus ini melakukan kesalahan, dia mencuri, lalu dia kabur dari Filemon. Terus ditangkap, masuk penjara. Di penjara ketemu dengan Paulus. Lalu Onesimus ini diinjili sama Paulus, dia bertobat, dan pada saatnya Onesimus dibebaskan, Paulus tulis surat ke Filemon. Itulah surat Filemon yang kita baca. Di situ Paulus bilang, Filemon, terimalah Onesimus bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai saudara dalam Kristus. Itu intinya
bilang. Jadi Onesimus ini budak. Yusuf itu budak. Seorang budak dikatakan tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Iya. Kalau saya sebagai karyawan, saya full timer di satu rumah sakit. Saya punya direktur. Tapi kan itu cuma sejam kerja. Jadi ada jam kerja karyawan dari jam segini. Kalau kami sih jam kerja masuknya kami, kalau saya ya masuknya kami jam 7:30, jam pulangnya kami jam 3 kalau kami. Nah, di luar dari itu, saya bisa praktek di rumah sakit lain kan, direkturnya beda lagi. Boleh. Jadi saya bisa, kalau ini direkturnya ini, kalau saya kerja di rumah sakit ini, direkturnya beda lagi, ada lagi. Satu dokter itu bisa praktek maksimal 3 rumah sakit. Jadi saya bisa punya 3 direktur di tiap-tiap saya praktek. Walaupun yang full timer hanya satu, yang lain part timer. Tapi kalau budak, Yusuf nggak bisa memilih, oke, saya menjadi hambanya, budaknya Bapak Potifar, jam berapa tadi jam kerja, jam 8 sampai jam 17 ya. Di luar dari itu, di sebelah, rumah sebelah itu Bapak Petrus namanya. Saya sesudah jam 5 saya mengabdi ke Bapak Petrus aja. Saya memilih part timer di situ. Boleh? Nggak boleh. Budak belian hanya boleh satu tuan. Nggak bisa pilih tuan-tuan yang lain, nggak bisa. Hanya mengabdi pada satu tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Firman bilang begitu. Kita nggak bisa bilang saya ini hamba Tuhan. Tapi kalau lagi dalam ketemuan dengan teman-teman yang tidak kenal Tuhan, saya boleh dong bercanda-bercanda, ngomong gini, ngomong gitu, ngomong yang karu-karuan boleh dong. Karena hanya ngomong, nggak boleh. Kalau kita bilang saya hamba Tuhan, maka 7 jam sehari, 24 jam seminggu, kita adalah hamba Tuhan. Tidak bisa mengabdi kepada hamba Allah dan kepada Mammon sekaligus. Gak bisa. Kita harus memilih, saya hamba Tuhan atau bukan. Coba senggol teman sebelah kanan. Teman sebelah kanan senggol, tanya, kamu hamba siapa? Tanya, hamba siapa? Nova nenggol siapa, Nova? Ella jawabnya apa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan, amin. Nanti surga akan melihat buktinya mana. Kita pasti bisa membuktikan. Pasti kita siap untuk membuktikan kalau betul kita hamba Tuhan. Kalau kita terus tekun di dalam pengajaran firman. Amin. 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Orang Farisi, profesinya orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala, profesinya adalah hamba Tuhan ya, profesinya ya. Mereka yang mengajar tentang di bait suci, yang mengajar umat tentang bagaimana menjadi murid Tuhan, bagaimana menjadi pengikut Tuhan. Profesinya adalah mereka merasa. Tadi saya katakan, saya kalau sebelahmu tanya, merasa sebagai hamba siapa? Merasa. Orang Farisi ini menyangka mereka merasa dia adalah hamba Tuhan karena dia berprofesi mengajar umat tentang Tuhan. Tapi surga menilai mereka sebagai hamba uang. Hamba uang. Surga tidak mengakui bahwa mereka adalah hamba Tuhan. Nah, pastikan surga mengakui kita hamba Tuhan, bukan hamba uang. Hamba uang itu ada di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Nanti kita akan ke sini. Di definisi hamba yang tadi saya katakan, doulos adalah seorang yang terikat tunduk sepenuhnya kepada seorang tuan, kepada seorang majikan, sepenuhnya tunduk karena sudah dibeli, maka tidak bisa tidak, dia harus mengikuti tuannya. Jadi kalau kita bilang saya hamba Yesus, maka kita total mengabdi kepada firman, total melayani dan total taat kepada kehendak Kristus. Karena kita hamba Kristus. Tapi kalau kita hamba uang, kita total dikendalikan oleh uang. Uang yang mengatur kita akan bikin apa, kita merencanakan apa. Semuanya dimotivasi oleh keinginan untuk mencari uang itu. Selain penggerak kehidupan manusia, sudah berkali-kali tampil di sini. Bapak Rohani sudah berkali-kali pakai. Pastor Jerry juga saya ingat pernah berkali-kali pakai, dan saya sendiri juga pernah berkali-kali tayangkan. Yang menggerakkan kita untuk melakukan apapun, yang memotivasi kita untuk melakukan apapun, itu ada 2.
firman dan bukan firman. Cuma itu, firman dan bukan firman. Kalau firman yang bergerakkan, maka kita menjadi hamba Tuhan. Tapi kalau bukan firman yang menggerakkan, jadilah kita hamba uang. Seperti orang-orang Farisi tadi, sorga menilai mereka hamba uang. Di Alkitab ada tokoh-tokoh yang secara eksplisit di Alkitab ditulis hamba Tuhan, hamba Allah. Ada di situ Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yosua. Ada di situ Maria Ibu Yesus dan hamba Tuhan yang paling utama, Kristus Yesus. Itu semua memang disebut sebagai hamba Tuhan. Sedangkan hamba uang itu ada di 2 Timotius 3 ayat 2. Perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini yang tadi di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Uang Tuhan berikan, tujuannya adalah tadi kita menggunakan, tadi di awal kita menggunakan, kalau kita tidak setia dalam amanah, tidak jujur, kita menggunakan berkat-berkat Tuhan, kekayaan, materi, bakat, waktu, semua yang kita miliki bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak setia, tapi kalau kita setia, sebaliknya, semua berkat termasuk uang, termasuk bakat, termasuk apapun yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita harus katakan, saya diberkati Tuhan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Itu selalu saya katakan pada diri saya dan selalu saya ajarkan pada anak-anak saya. Kita diberkati Tuhan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Karena itu cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, saya bisa misalnya dengan dana, dengan uang segini, saya mengganti ganti rumah atau ganti mobil yang segini. Tapi saya bilang kalau saya lakukan itu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, saya pakai apa? Maka saya bilang, kita cukupkan diri dengan sekarang yang Tuhan berikan. Kita siap memberkati pekerjaan Tuhan. Sebagai dokter, sebetulnya kita gampang jadi tergerak menjadi hamba uang. Karena dokter itu penghasilannya tidak tetap, beda dengan pegawai kantoran. Pegawai kantoran kerja sudah jamnya sudah pasti dan setiap akhir bulan dapatnya juga pasti. Kalau dokter enggak. Kalau saya cuti sebulan, saya nyaris gak dapat apa-apa. Ada juga sih yang fix tapi kecil. Tapi kalau saya kerja terus, itu kita bisa dapat besar. Makanya beberapa rumah sakit sekarang sudah ada yang namanya Sunday Clinic. Buka klinik di hari Minggu, banyak. Dan saya berkali-kali ditawarkan, dokter kalau hari Minggu pasien yang datang pasti banyak, karena kan mereka Senin sampai Sabtu kan kerja. Jadi hari Minggu mereka punya banyak waktu. Mereka pada datang mau berobat di hari Minggu. Banyak teman-teman saya yang ikut untuk buka praktek di hari Minggu. Pasien banyak pasti, karena di situ kan orang libur ya, punya banyak waktu. Tapi saya bilang tidak. Hukum Taurat mengatakan hari Minggu itu milik Tuhan. Kita harus berikan untuk Tuhan. Bagaimana kita bisa ikut pemuritan, bagaimana kita bisa ikut apapun kegiatan, bagaimana kita bisa mendengar firman dengan sungguh-sungguh kalau hati kita lari-lari ke harta benda duniawi. Hari Minggu untuk Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Setuju gak dengan ini? Setuju banget ya? Setuju banget. Saya pernah mengalami kartu ATM saya ketinggalan di kantong baju putih, baju dokter. Dan saya selalu meninggalkan baju dokter di ruang kerja saya di rumah sakit. Jadi pas sore-sore pas saya lagi praktek sore, tiba-tiba saya ingat, ya ampun, ATM saya ketinggalan. Dan itu bikin gelisah banget kan. Pasti pikiran-pikiran banyak muncul. Memang sih ruangan itu dikunci, tapi sebelum dikunci, bisa aja orang nyolong masuk. Kalau dia tadi lihat kita baru dari ATM, bisa aja kan. Jadi pikiran terus midi berhalangan ini. Tapi dengan Ella juga kita pernah bicara, pikiran ini memang mengganggu. Bagaimana cara menghilangkan? Ya ampun, ATM saya kenapa enggak? Dicuri orang enggak? Bagaimana cara menghilangkan pikiran itu? Pasien-pasien kalau datang berobat ke saya, banyak yang, dokter saya takut mati, saya takut ginjal saya takut jantung saya, dokter saya nggak bisa tidur, saya takut. Dan saya selalu bilang, kalau dia anak Tuhan, saya bilang, buka 1 Petrus 5 ayat 7.
kita perkatakan bersama-sama, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Kalau kita menyerahkan, berarti kekhawatiran itu kita nggak pegang lagi. Nova, maju sini. Maju. Nova ini ketua kerohanian IPD 63. Ini kunci, saya serahkan sama Nova. Terima, kembali ke tempat. Kalau saya sudah serahkan, apakah saya masih pegang kuncinya? Saya bilang ke pasien saya, Ibu, kalau Ibu sudah serahkan kepada Tuhan kekhawatiran Ibu, apakah Ibu masih pegang kekhawatiran itu? Tidak. Sudah saya tidak pegang kunci itu, sudah saya serahkan sama Nova. Maka saya bilang, Tuhan, ketika saya memikirkan KTM saya yang ketinggalan di baju putih, saya bilang, Tuhan, sekarang saya serahkan kekhawatiran saya kepadamu. Saya mau tidur nyenyak malam ini. Karena saya nggak bisa tidur kan semalaman. Saya tidur nyenyak malam itu karena saya sudah serahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu tentu pengen tahu besoknya masih ada nggak? Ada. Tuhan jaga. Tuhan jaga. Saya ingat ini ada satu ilustrasi mirip-mirip dengan itu ya. Mungkin Bapak Ibu saudara ada yang pernah tahu ilustrasi ini. Seorang memikul barang dagangan. Lalu mobil ini supirnya baik hati, dia bilang, Bapak kita kan ke tujuan yang sama, naik Pak, naik di bak, naik. Oh terima kasih, naiklah orang itu. Tapi naiknya tetap memikul itu seperti kita kalau kita bilang, Tuhan aku serahkan kekhawatiranku kepadamu, tapi kita tetap pikirin kayak begini. Itu kan harusnya ditaruh dan dia duduk santai. Kalau dia tetap pikul, seperti yang kita lakukan kalau kita serahkan pada Tuhan tapi tetap kita pikirkan. Itu namanya apa? Stupid. Don't be stupid. Serahkan sama Tuhan, sudah Tuhan akan bereskan untuk kita. Amin. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Orang Farisi itu selalu membenarkan diri. Dan untuk membenarkan diri, orang akan punya alasan. Pastor Leo pernah bilang, orang yang selalu mengemukakan alasan, orang yang selalu punya alasan adalah orang yang sebenarnya nggak bisa bikin apa-apa. Nggak pernah bikin apa-apa, cuma alasan. Begitulah orang-orang Farisi. Mereka selalu membenarkan diri, dan tapi Tuhan tahu hatinya. Tuhan bilang apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Kelas berikutnya baca 2 Tesalonika 1 ayat 10. 2 Tesalonika 1 ayat 10. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kami percayai. Untuk dikagumi. Siapa yang dikagumi? Iya, Yesus. Seharusnya yang kita kagumi adalah Allah. Seharusnya yang kita kagumi bukan manusia. Tuhan tidak mau apa yang dikagumi oleh manusia dibenci oleh Allah. Karena yang harusnya kita kagumi adalah Dia sendiri. Jadi bagaimana sekarang kata Paulus kepada jemaat di Galatia? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Apakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Kristus. Tadi saya ngobrol sama Ella, saya bilang, kalian nari-nari di depan sini, menyenangkan siapa sih? Menyenangkan saya? No, bodoh banget kalau kalian mau menyenangkan saya. Biar dokter lihat kita nari-nari. Tidak, kita mencari perhatian Tuhan. Kita mau berkenan kepada Tuhan. Ya, karena nilai itu cuma satu titik kecil dari sepanjang perjalanan kalian. Tapi kekekalan itu yang segala-galanya bagi kalian. Amin. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci orang. Jangan mencari kekaguman manusia. Ini ada satu inspirasi yang dibagikan di grup. Saya suka. Titles impress people, but obedience impress God. Orang kagum dengan gelar yang berderet-deret. Pastor Ria kalau di permodulan suka bilang, Dr. Susan kalau saya ketik namanya, gelarnya ini saya suka ribet dan takut sampai salah. Gelar saya mah cuma sedikit dibanding teman-teman saya. Panjangnya berderet-deret satu kartu nama penuh dengan gelar.
Orang kagum dengan orang yang punya gelar berderet-deret. Tuhan enggak. Yang Tuhan kagumi adalah obedience kita. Titles impress people, but obedience impress God. Tuhan mau kita taat. Tuhan mau kita taat, dan taat yang terus-menerus itu adalah setia. Itu yang membuat Tuhan kagum kalau kita setia. Itu yang membuat Tuhan berkenan kalau kita setia. Amin. Sekarang kita masuk dalam what. Hari ini kita akan menyelesaikan what dan why. Minggu depan kita akan masuk pada how. Ada 4 poin yang saya mau sampaikan, bagikan tentang setia. 1. Setia adalah akumulasi dari taat yang terus-menerus. Ini sudah kita bicarakan di part yang pertama. Wahyu 2 ayat 10b menjadi ayat pembimbing pada part yang pertama. Hendaklah kau setia sampai akhir. Saya bilang, kalau bilang mati kan kita sebetulnya nggak mati ya. Kita hanya melepaskan cangkang kita, pindah ke kekekalan. Jadi lebih pas kalau kita bilang hendaklah kau setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Taat terus-menerus. Koas IPD 63. Kalian selama 10 minggu di sini. Kalian mulai belajar, melatih diri, mendisiplin diri untuk memulai hari dengan firman. Selama 10 minggu. Kalau kalian baca firman, kalian lalu menyelaraskan pikiran, perasaan, dan keinginan kalian dengan firman. Selama 10 minggu. Sesudah selesai 10 minggu, apakah tetap taat? Sorga yang menilai. Nggak bisa bilang sekarang, orang belum tahu. Sesudah selesai 10 minggu. Saya puji Tuhan, Ella sudah 10 tambah 5 minggu ya. Sudah 15 minggu tetap setia. Puji Tuhan, tetap taat. Puji Tuhan. Taat yang terus-menerus adalah setia. Pastikan kalian tetap taat. Dan taat yang terus-menerus itu disebut setia. Kedua, setia adalah sifat dasar Allah yang tidak berubah. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Karena sifat dasarnya adalah setia. Nggak bisa disangkal oleh Allah sendiri. Bangsa Israel berulang kali tidak setia. Kalau kita membaca sejarah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan, itu berulang kali mereka mendukakan hati Tuhan. Berulang kali. Di Gunung Sinai waktu Musa naik untuk menerima pengajaran Allah selama 40 hari 40 malam, bangsa Israel langsung saja bikin patung lembu emas, mendukakan hati Tuhan. Ketika mereka sudah sampai di depan pintu gerbang Kanaan, Tuhan suruh masuk, taklukkan negeri itu. Mereka bilang, enggak di sana ada raksasa, enggak Tuhan lalu murka menghukum mereka 40 tahun berputar-putar sampai 1 generasi habis karena mereka tidak setia. Sesudah mereka memasuki tanah perjanjian pun, generasi demi generasi raja-raja memerintah. Berkali-kali mereka tidak setia. Menyembah Baal. Baal itu adalah sembahan berhala orang-orang asli di Kanaan. Seharusnya Tuhan menyuruh mereka memusnahkan orang-orang asli itu dan Baalnya. Tapi mereka tidak memusnahkan seluruhnya, dan akhirnya mereka ikut-ikutan menyembah Baal. Berulang kali tidak setia. Tapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia. Allah sudah mengatakan akan ada juru selamat, dan itu melalui bangsa Israel. Tuhan tetap setia. Dari Adam, Nuh, Abraham, Daud, akhirnya Yesus dilahirkan. Kalau kita lihat di sini ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, ini silsilah Yesus. Ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan ada 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kelahiran Kristus di Injil Matius. Allah setia. Umat Israel berkali-kali tidak setia, tapi Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai memegang perjanjiannya. Ketidaktaatan dan ketidaksetiaan umat Allah tidak pernah mengalahkan dan membatalkan kesetiaan Allah. Ingat pemuritan dari Pastor Cakra tentang covenant? Ada
perjanjian-perjanjian, Allah tetap setia dengan perjanjiannya. Sampai akhirnya Kristus datang menjadi juru selamat, maka kita semua bisa selamat. Kalau tidak, kita ini sedang menuju pada kematian kekal. Semua kita sedang menuju ke neraka kekal bersama dengan si bertanduk pada Korintus. Tapi karena Allah setia, maka kita sekarang bisa menikmati hidup yang berkelimpahan saat ini, terus dan apalagi nanti di kekekalan bersama Allah. Amin. 3. Setia adalah warisan hidup terbesar yang kekal yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Warisan hidup terbesar. Dalam Ulangan 7 ayat 9 dikatakan, Ulangan 7 ayat 9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Allah setia dari generasi ke generasi. Ini Abraham, Ishak dan Yakub. Kita tahu kakek, anak, cucu. Allah selalu mengatakan, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tiga-tiganya Allah setia, mereka juga setia. Keluaran 3 ayat 15 selanjutnya. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah setia. Dan 3 generasi ini juga setia memegang perjanjian, memegang covenant seperti pengajaran Pastor Sakra sekian bulan yang lalu. Di perjanjian baru ada juga 3 generasi. Ada nenek Lois, ada ibu Yuneke, dan ada Timotius. Mereka juga nenek, ibu dan anak yang juga setia. Kita baca di 2 Timotius 1 ayat 5. Lanjut. 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 3 generasi yang cinta Tuhan. Allah setia. Lois, Eunike, dan Timotius juga setia. Dan ini dicatat di dalam firman, dicatat di surga bahwa mereka adalah generasi yang setia. Ini ibu saya. Ibu saya ini bukan pendeta, bukan pastor. Dia pernah menjadi guru agama, dan dia sangat militan dalam memberitakan Injil dan pelayanan pribadi. Saya ketika masih sekolah sangat ingin seperti ibu saya, dan puji Tuhan saat ini Tuhan mempercayakan saya untuk menyampaikan firman-Nya, untuk memuridkan murid-murid saya. Dan saya sangat rindu anak saya, Arya dan Talita, juga mewarisi. Saya sudah bilang kepada mereka, anak-anak, apa yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan adalah untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Selama gereja ini selalu terhubung dengan firman yang hidup, jangan tinggalkan gereja ini. Selalu berkati gereja ini. Kita semua kan generasi demi generasi akan berlalu. Abraham pasti berlalu, Ishak pasti berlalu, Yakub kemudian menghasilkan bangsa Israel. Begitu juga dengan Lois, Eunike, dan Timotius. Begitu juga dengan mama saya sudah berlalu. Pada saatnya saya berlalu, anak-anak meneruskan. Pegang kesetiaan Tuhan, kalian juga setia sama Tuhan ya. Amin. Keempat, setia adalah respon terhadap janji-janji firman Allah yang tidak pernah gagal. Ibrani 10 ayat 23. Nova boleh baca? Ibrani 10 ayat 23 yang kuning. Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Allah setia. Janji-janji dalam firman-Nya tidak akan pernah gagal. Respon kita setia. Amin. Kita masuk pada why.
Dan untuk Y ini, saya mengundang ke-6 murid saya IPD 63 untuk maju ke depan. Pastor Jerry dalam komsel 3 minggu yang lalu, ketika kita membahas dan sharingkan topik setiap part yang pertama, mengajukan pertanyaan kepada mereka. Kenapa kita harus setia? Dan ketika itu nggak ada yang jawab ya. Entah karena malu atau entah karena kaget. Ketika itu nggak ada yang jawab. Lalu Pastor Jerry bilang gini, oke, ini PR. Semua kalian harus membuat jawabannya, kirim ke Dr. Susan, kirim ke guru kalian. Saya yang disuruh mengumpulkan PR-nya. Dan waktu membuat jawaban itu, Nova bilang, dokter, kami ketika membuat ini, kami sudah mendapat banyak firman. Baik dari pemuritan yang 3 sesi, itu kan kalian ikut semua ya? Mereka ikut semua pemuritan yang 3 sesi. Juga dari permodulan dengan Pastoria sudah ada 2 modul ya. Kemudian juga pelayanan pribadi dengan saya, juga khotbah tiap hari Minggu. Jadi kami sudah diperkaya, karena itu jawaban kami adalah jawaban yang berdasarkan apa yang kami dapat. Dan saya katakan, saya puji Tuhan. Makanya mereka saya suruh maju aja. Ceritakan saja masing-masing tiap-tiap orang kenapa harus setia, supaya kita sama-sama diperkaya dengan pendapat-pendapat dari kalian. Ini saya supaya bisa masuk TV. Ya, silakan dari saya dulu. Ya, silakan. Sebelumnya, shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nova. Pada saat komsel waktu itu, kebetulan saya lagi dirawat karena terkena morbili atau campak. Dan pada saat itu juga saya bertanya ke Pastor Jerry tentang lahir baru, dan di pertengahan Pastor Jerry bertanya kepada kami, mengapa sih kalian harus setia kepada Tuhan seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu mungkin bagi sebagian orang itu pertanyaan yang gampang ya, tapi menurut saya menjawab pertanyaan Pastor Jerry pada saat itu bukan hal yang mudah untuk saya. Kayak saya belum banyak ilmu pada saat itu, jadi belum berani untuk menjawab, dan saya berusaha untuk menggali jawabannya dari permodulan ataupun khotbah di hari Minggu atau permuritan pada saat itu juga. Dan minggu lalu juga saya mengutip yang Pastor Cakra bilang, sebenarnya untuk membaptis orang tuh gampang, tinggal dicemplungin aja udah gitu. Tapi bisa nggak sih dia setia setelah dibaptis gitu? Terus dari banyaknya hal yang sudah saya terima, saya mendapat jawaban. Pertama, saya harus memahami setia itu apa sih. Jadi menurut bagi pandangan saya sendiri, setia itu merupakan keteguhan hati untuk mampu taat dan konsisten secara terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kesetiaan itu juga bukan hanya di saat kondisi-kondisi yang mudah, tapi di kondisi-kondisi yang sulit juga. Nah, sudah sesuai juga dengan firman Tuhan tadi. Barang siapa yang setia pada perkara-perkara kecil, ia setia juga pada perkara-perkara besar. Nah, jadi menurut saya untuk mencapai suatu kesetiaan itu bukanlah hal yang mudah, dan prosesnya juga sangat panjang seperti itu. Nah, ketika ditanya mengapa sih saya harus setia dalam kehidupan bio saya harus setia. Misalnya contoh, saya mau menjadi seorang dokter. Untuk mencapai tujuan menjadi seorang dokter itu saya harus belajar dong. Jadi saya harus setia dan konsisten belajar terus-menerus. Nah, kalau ditanya mengapa saya harus setia kepada Tuhan, saya juga punya tujuan untuk itu. Saya punya tujuan untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Caranya, saya harus membaca firman setiap hari. Untuk itu, saya harus taat, saya harus setia, saya harus konsisten untuk membaca firman itu secara terus-menerus agar saya dapat terhubung dengan Tuhan dan saya juga dapat menjalankan visi Kristus dengan baik. Mungkin itu jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini Nova dari NTT ya. Selanjutnya Febri, silakan. Kalau dari saya jawabannya kenapa kita harus setia, yang pertama karena Allah sendiri sudah setia. Jadi mungkin itu adalah sifat dasar dari Allah, jadi kita harus mengikuti itu setia. Yang kedua, contoh kesetiaan dari Tuhan Yesus, dia udah mati di kayu salib untuk kita. Yang berikutnya, kesetiaan sendiri adalah buah dari Roh Kudus.
Yang selanjutnya, karena Tuhan juga menghargai orang yang setia. Dan yang terakhir mungkin dari Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi tadi Febri setia supaya dapat mahkota kehidupan ya. Febri asal dari mana? Ambon. Oh, Ambon. Tadi ada lagi yang katong-katong gitu. Oke, Feli silahkan. Baik, shalom semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Feli. Saya akan menjawab mengapa alasan kita harus setia. Jadi yang pertama sebenarnya sama seperti jawaban teman-teman sebelumnya ya. Kurang lebih kalau Tuhan itu sebenarnya udah terlebih dahulu setia sama kita. Seperti yang tertulis di Mazmur 100 ayat 5 dikatakan bahwa sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi karena setia itu merupakan sifat dasar dari Tuhan, karakter utama dari Tuhan yaitu setia, maka kita juga harus setia sebagai umatnya. Nah yang kedua, karena kalau kita mau mengikuti Yesus itu, jalannya itu sebenarnya nggak selalu mudah. Jadi Tuhan juga pernah berkata, barang siapa yang ingin mau mengikut aku, hendaknya ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap harinya. Nah pastinya kalau mau mengikut Tuhan itu kan pasti ada tantangan yang gak mudah lah harus dilewatin sama kita. Entah mungkin jalan yang dilewatin itu belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita, belum tentu sesuai yang kita mau. Tapi disitulah mungkin kita diuji apakah kita benar-benar setia mau mengikut Tuhan atau enggak. Nah kemudian kalau dengan tanpa setia juga itu kita nggak bisa membangun hubungan dengan Tuhan, karena setia itu salah satu membuktikan apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, apakah kita benar-benar mengenal dengan Tuhan. Untuk itu setia itu nggak hanya tentang kita percaya mengikuti Tuhan, kita mau mengikuti Tuhan, tapi harus dibuktikan dengan kesetiaan itu. Nah berikutnya, karena dengan kesetiaan itu pastinya Tuhan akan mendatangkan berkat untuk kita. Seperti yang tadi juga udah disinggung di khotbah, kalau kita setia dengan perkara-perkara kecil, maka saya percaya Tuhan juga akan mendatangkan perkara-perkara besar untuk hidup kita. Jadi bagaimana kalau kita mau dikasih perkara yang besar, kalau perkara yang kecil aja kita nggak bisa setia. Jadi poinnya adalah kita harus setia sama hal-hal kecil yang sekecil apapun Tuhan percayakan kepada kita, kita harus lakukan itu dengan setia dan tanggung jawab. Ya, puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Feli dari Jakarta ya. Selanjutnya Cornel, ya silakan. Shalom semuanya, perkenalkan saya Cornel. Di sini saya akan menjawab untuk kenapa sih kita harus setia. Kalau dari saya, karena setia itu merupakan cerminan kasih dan integritas yang kita tunjukkan dan kita perlihatkan. Nah, kesetiaan itu sendiri bukan hanya saya nggak berpaling lah dari Tuhan, atau saya pokoknya tidak berpaling lah dari kegiatan-kegiatan sehari-hari, tetapi juga tentang komitmen kita terhadap Tuhan, terhadap semua hal yang sudah Tuhan berikan untuk kita, untuk panggilan hidup kita, ataupun untuk tanggung jawab yang memang sesama kita sudah ditugaskan gitu. Kemudian masuk saya merenungkan pertanyaan itu lagi, terus saya bertanya dalam pikiran saya mendapat jawaban dalam pikiran saya bahwa berarti kalau kita dari mana sih kita bisa setia terhadap sesama itu dimulai dari mana? Nah, saya mendapatkan jawaban bahwa kesetiaan yang sebenarnya itu dimulai dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi jika kita sudah memulai kesetiaan kita kepada Tuhan dengan menaati firman-Nya, dengan berkomitmen dengan ajaran-ajarannya, maka kita dalam berjalannya waktu kita pasti mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari juga dengan kesetiaan. Misalkan untuk panggilan hidup kita, untuk pasangan kita, dan untuk pekerjaan kita. Jadi menurut saya, kenapa kita harus setia? Karena kesetiaan itu pasti membuahkan hasil yang baik. Kesetiaan kita terhadap pekerjaan kita, pasti kita juga akan mendapat pujian yang baik dari atasan, atau kesetiaan kita kepada panggilan hidup, misalkan sebagai kita mewartakan Injil, pasti kita juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi menurut saya, seperti yang sudah dijelaskan juga tadi, itu merupakan perkara-perkara kecil, dan jika kita setia untuk itu, pasti kita akan dipercayakan untuk menangani perkara-perkara yang besar. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Cornel asal dari NTT. NTT sama Nova. Oke. Dian.
Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Dian. Di sini kemarin diberikan pertanyaan, kenapa kita harus setia? Jadi di sini saya renungkan kenapa saya harus setia, karena seperti mungkin teman-teman yang lain juga sudah jawab, karena kesetiaan itu merupakan karakter Allah, di mana Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kita, seperti yang sudah dijelaskan juga dari khotbah Dr. Susan tadi tentang bagaimana Tuhan tetap setia menuntun bangsa Israel, dan Tuhan tetap menggenapi dalam turunannya Daud. Di situ Tuhan tetap setia dan kita pun harus setia, dan dari kesetiaan itu, kasih yang sejati itu timbul dari kesetiaan. Sekian dan terima kasih. Dian dari NTT. ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. 3 NTT ya. Terakhir kali ini kita sudah tahu nih Papua ini. Shalom semuanya, perkenalkan saya Felina Pasoi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pastor, kenapa kita harus setia? Menurut saya kesetiaan itu penting karena setia itu membangun kepercayaan antara persahabatan, keluarga, dan juga antara persahabatan, keluarga, supaya kita tidak mudah untuk goyah. Dan yang kedua yaitu ada komitmen dalam kesetiaan. Komitmen dalam kesetiaan itu berarti menghargai komitmen yang sudah dibuat dan bertanggung jawab atas pilihan kita, di mana selanjutnya adalah hubungan antara kesetiaan dengan Tuhan. Hubungan antara kesetiaan dengan Tuhan ketika seseorang setia kepada Tuhan melalui iman, ketaatan, dan kehidupan yang selaras dengan firman-Nya. Hal itu menciptakan pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Mungkin itu saja, Dokter. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Talita, saya minta maju. Pastor kesayangan saya boleh membantu mengiringi. Mereka mau memuji Tuhan dengan lagu Tetap Setia. Silakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sebelum saya lanjut mengajak jemaat untuk ikut menyanyikan lagu ini, saya mau tutup dulu bahwa untuk hal minggu depan dan kesimpulan untuk sesi kedua ini adalah: pertama, setia itu dimulai dari perkara kecil. Kedua, setia itu taat terus menerus. Dan ketiga, setia itu perjuangan. Lagu yang tadi kita katakan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Berjuang untuk setia. Amin. Siapa yang mau berjuang untuk setia, kita bangkit bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Kita katakan, selidiki, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hati. Katakan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai
supaya